Apakah Tuhan bisa mati di kayu salib? 1. Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, the hypostatic union. Orang Kristen percaya bahwa Yesus bukan hanya seorang manusia atau hanya Tuhan, tetapi satu pribadi dengan dua natur, ilahi dan manusiawi yang bersatu tanpa tercampur, tanpa berubah, tanpa terpisah, dan tanpa terbagi. Ayat pendukung. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Ini menunjukkan keilahian dan inkarnasinya sebagai manusia. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ini menegaskan bahwa keilahiannya lengkap dan utuh dalam diri Yesus manusia. Filipi 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat kunci yang menjelaskan bagaimana pribadi ilahi itu mengambil natur manusia dan mengalami kematian. 2. Apa yang mati di kayu salib adalah natur kemanusiaan Yesus, bukan keilahiannya. Allah dalam esensinya, zatnya, adalah roh, kekal, tidak diciptakan, dan karena itu tidak dapat mati. Namun, dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Firman yang kekal, Allah, mengambil natur manusia yang sejati dan dapat mati. Jadi, yang mengalami kematian adalah tubuh dan jiwa manusia Yesus, bukan keilahiannya. Keilahiannya tetap hidup dan tidak terpisah dari kemanusiaannya yang mati. Analoginya, seperti besi panas yang dibakar api. Jika Anda memukul besi panas itu, yang Anda pukul adalah besi api. Api tidak terpisah dari besi. Namun, yang berubah bentuk adalah besinya, bukan apinya. Demikian juga, yang mati adalah manusia Allah Yesus. Natur manusianya yang mengalami kematian, sedangkan natur ilahinya, yang menyatukannya dengan Bapa, tidak mengalami kematian. Ayat pendukung. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Petrus dengan jelas membedakan, yang mati adalah manusianya, dan yang membangkitkan adalah roh, keilahiannya. 3. Kematian Yesus adalah sebuah pengorbanan yang disengaja dan sukarela. Kematiannya bukanlah sebuah kekalahan atau kecelakaan. Itu adalah rencana Allah yang berdaulat untuk menebus dosa manusia. Yesus sendiri menegaskan bahwa Dia memiliki kuasa untuk memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesaya 53 ayat 10. Nubuat perjanjian lama tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. 4. Kebangkitan membuktikan kemenangan atas kematian. Orang Kristen tidak berhenti pada kematian Yesus. Kebangkitannya dari kematian adalah bukti bahwa kuasa maut tidak dapat mengalahkan dia. Kematian tidak dapat menahan pribadi ilahi. Ayat pendukung. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu, bahwa Kristus, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kesimpulan. Sebagai orang Kristen, kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dalam peristiwa penyaliban, yang mati adalah natur kemanusiaan Yesus. Natur ilahinya, sebagai Allah yang adalah roh dan kekal, tidak dapat mati. Namun, karena kedua natur ini bersatu dalam satu pribadi, kita dapat mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati dalam artian pribadi ilahi itu mengalami kematian melalui natur manusianya. Ini adalah sebuah pengorbanan sukarela, Yohanes 10 ayat 18, untuk menanggung hukuman dosa manusia,
dan kematian itu tidak dapat menguasai dia, terbukti dengan kebangkitannya yang mulia. Roma 6 ayat 9. Catatan sejarah, konflik Kristen awal. Pertanyaan serupa telah diperdebatkan sejak abad-abad awal kekristenan. Apolinaris pada abad keempat mengajarkan bahwa Yesus hanya memiliki tubuh manusia tetapi pikiran dan rohnya adalah logos, firman, ilahi. Gagasan ini ditolak karena jika Yesus tidak memiliki jiwa manusia yang sejati, maka yang mati disalib bukanlah manusia seutuhnya, dan penebusannya tidak sempurna. Konsili Kalsedon, tahun 451 Masehi, secara resmi menegaskan doktrin yang benar untuk menolak kesesatan ini. Pengakuan iman Kalsedon menegaskan bahwa Yesus adalah sempurna dalam keilahiannya dan sempurna dalam kemanusiaannya, dalam dua natur yang tidak tercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisahkan. Perbedaan antara natur-natur tidak dihapuskan oleh persatuan mereka. Pernyataan inilah yang menjadi dasar jawaban di atas, yang mati adalah natur manusianya, tanpa mengubah atau memisahkan natur ilahinya.